sebelum itu, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu yaitu Dwi Intan Saguci. Nama Ibu Anissa Mulyana. Nama Ibu Hasri Amelia. Baiklah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi biologi yang berkaitan dengan apa saja yang akan dipraktikumkan. Praktikum 1 yaitu struktur sel. Praktikum kedua yaitu tentang jaringan tumbuhan. Praktikum ketiga mengenai jaringan hewan. Praktikum keempat yaitu difusi dan osmosis. Praktikum yang kelima yaitu mengenai tentang sistem pencernaan. Praktikum yang keenam yaitu mengenai ekskresi. Selamat menyaksikan! Sebelum kita melakukan praktikum, kita harus mengetahui tata tertib di laboratorium, seperti memakai jas laboratorium, membawa alat dan bahan yang akan dipraktikumkan, hati-hati dalam menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium, patuhi petunjuk yang ada di laboratorium, dan masih banyak lagi tata tertib yang harus dipatuhi. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Dalam jenjang organisasi biologis, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup, sehingga sel merupakan unit dasar bagi struktur dan fungsi organisme. Adapun macam-macam sel. 1. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak mempunyai dinding atau selaput inti dan biasanya organelnya tidak lengkap. Contohnya yaitu sel bakteri. Kedua yaitu sel eukaryotik adalah sel yang mempunyai dinding atau selaput inti dan biasanya organelnya lengkap. Contohnya adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Ini adalah gambar tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Selain itu, sel terdiri dari bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, serta sitoplasma dan organel sel. Adapun tujuan praktikum struktur sel adalah 1. Menjelaskan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. 2. Menggambarkan bermacam-macam bentuk struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu menyebutkan bagian-bagian dan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama yaitu alat. Alatnya ada mikroskop, pipet tetes, pinset, kaca objek, cover glass atau kaca penutup, cutter, tusuk gigi, dan cotton bud. Selain itu, bahan yang akan digunakan yaitu sel epitel rongga pipi atau mukosa pipi, bawang merah, dan air. Langkah kerja yang akan dilakukan yaitu 1. Mengamati sel tumbuhan. Ini berasal dari selaput dari bawang merah. Pertama, kita mengambil 1 siung bawang merah, kemudian kita sayat, melintang ataupun memujur sehingga kita mendapatkan selaput dari bawang merah itu harus tipis. Selanjutnya, selaput bawang merah yang telah diambil diletakkan di atas kaca objek dan kemudian ditetesi air, lalu ditutup dengan cover glass atau kaca penutup. Kemudian kita mengamatinya di bawah mikroskop dengan perbesaran ukuran 4x10 hingga 10x10. Langkah kerja yang kedua yaitu mengamati sel hewan. Sel hewan ini berasal dari sel epitel rongga pipi atau mukosa pipi. Sel epitel rongga pipi dikeruk dari lapisan rongga pipi menggunakan tusuk gigi atau cotton bud. Setelah didapatkan sel epitel rongga pipi, diletakkan di atas kaca objek dan kemudian ditetesi air. Kemudian diaduk-aduk secara perlahan, lalu ditutup dengan cover glass atau kaca penutup. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran ukuran 4x10 hingga 10x10. Untuk lebih jelasnya, ini dia videonya. Baiklah anak-anak semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai praktikum tentang
tentang sel. Dimana sebelumnya Ibu akan mengenalkan apa saja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Dimanapun di sini, adapun alat dan bahan yang akan kita perlukan, yang pertama yaitu alatnya. Di sini ada mikroskop binokular. Yang kedua yaitu kita menggunakan pipet tetes, ada pinset, ada beker glass. Di sini ada kaca objek dan kaca penutup. Di sini kita menggunakan silet atau bisa juga kita menggunakan dari cutter, dan alat yang terakhir yaitu kita menggunakan dari cutting board. Berikutnya, bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini itu ada bawang merah. Di sini juga kita menggunakan air, serta kita menggunakan dari mukosa dari ataupun bibit ungu. Langsung saja nanti kita lanjut ke praktikumnya. Ananda sekalian, demikianlah video yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Ananda sekalian dapat menerapkan praktikum ini di sekolah ya. Jangan lupa ya Ananda semua untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.